Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, seiring tenggelamnya matahari akhir Ramadan di ufuk barat kemarin sore, posisi hilal Syawal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian dari 5 derajat. Hal tersebut menandakan telah berakhirnya Ramadan 1443 Hijriah. Cakrawala digetarkan oleh lantunan pujian kebesaran dan kemuliaan Allah yang keluar dari bibir-bibir orang beriman di seluruh penjuru bumi, menyuarakan luapan kemenangan setelah berpuasa selama sebulan penuh dengan mengagungkan asmanya, menggemakan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, atas karunia Allah, pagi ini kita dapat hadir berkumpul di tanah lapang ini seraya menikmati indahnya mentari pagi, diiringi dengan takbir mengagungkan ilahi Rabbi yang telah dirangkai dengan 2 rakaat salat Idul Fitri sebagai upaya mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Suci, sebagai hadiah melalui Ramadan yang suci untuk dibekal terindah ketika kita mati. Semoga hari ini menjadi langkah awal memulai lembaran baru perjalanan diri, mengarungi kehidupan hakiki dengan istiqomah pada menuju Allah Zat yang Maha Tinggi. Ya Allah Qadir, berikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Selamat jalan Ramadan, selamat jalan Syahrul Barakah, selamat jalan Syahrul Maghfirah, selamat jalan puasa yang kami cintai. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang dirahmati Allah, jika kita merasakan waktu berjalan dengan begitu cepatnya, kemarin rasanya kita kedatangan Ramadan, kini Ramadan sudah berakhir dan pergi meninggalkan kita semua. Dari satu Jumat kepada Jumat yang lain, begitu cepat kita merasakannya. Pun dengan hari-hari yang kita jalani, ketika malam menjadi siang dan siang menjadi malam, juga begitu cepat waktu berjalan. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, tidak akan terjadi kiamat sampai zaman terasa mendekat, sehingga 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti seseorang yang memantek korek kayu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah, jika waktu terasa cepat, Rasulullah menyampaikan, maka ini pertanda bahwa dan batas waktu dari akhir kehidupan itulah sesuatu yang disebut dengan
ajal wa likulli ummatin ajal fa idza ja'aluhum yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat memiliki ajal atau batas waktu. Apabila telah datang ajal, maka tidak dapat diundurkan dan juga tidak dapat dimajukan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34. Seluruh makhluk di dunia ini semuanya memiliki ajal masing-masing. Tumbuhan memiliki ajal, hewan memiliki ajal, manusia memiliki ajal, bahkan jin dan malaikat pun memiliki ajal. Suatu bangsa dan negara juga memiliki ajal, termasuk agama-agama yang Allah hadirkan di muka bumi, semuanya memiliki ajal. Dulu ada Yahudi, tetapi ajalnya ternyata cuma 2000 tahun. Kemudian ada Nasrani, ternyata ajalnya cuma 600 tahun. Dan sekarang Islam yang kita yakini pun ajalnya akan sampai, Islam akan berakhir dari muka bumi ini. Dan kehidupan seluruh makhluk pun akan berakhir. Hadirin muslimin, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah menyampaikan berita ini kepada kita, bahwa Islam hanya akan mengalami 5 episode umara. Islam hanya mengalami 5 episode kepemimpinan di dalamnya. Rasulullah SAW sampaikan sabdanya dalam hadis yang sahih, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, takunun nubuwah fikum ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu ma sya'allahu an takuna yarfa'uha idza syaa Allahu ay yarfa'aha thumma takunu mulkan 'adan fayakuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha thumma takunu mulkan jabriyatan fatakunu ma sya'allahu takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha thumma takunu khilafatan min hajin nubuwah thumma sakata. Hadirin, di dalam hadis ini Rasulullah SAW sampaikan bahwa Islam hanya akan melewati 5 fase, 5 tahap, 5 episode umara, 5 episode kepemimpinan. Yang pertama kata Rasulullah, takunun nubuwah, Islam akan dipimpin langsung oleh Nabi. Rasulullah tidak menyebut berapa lama waktunya dalam hadis ini, tetapi sejarah kemudian mencatat bahwa ternyata fase yang pertama hanya berlangsung 2 tahun. Usia 40 tahun Muhammad Rasulullah dilantik menjadi Nabi, dan pada usia 63 tahun beliau wafat meninggalkan kita semua. Jadi fase yang pertama, fase nubuwah, hanya berlangsung 23 tahun dan sekarang sudah berakhir. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, setelah itu kalian akan masuk pada fase yang kedua dalam pimpinan dalam Islam, disebut dengan khilafatun ala minhajin nubuwah. Kalian akan dipimpin oleh khalifah-khalifah yang konsep kepemimpinannya menggunakan konsep kenabian. Cara memimpinnya menggunakan cara memimpin Rasulullah, dan ternyata fase ini cuma berjalan 30 tahun dalam sejarah dengan khulafah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan fase yang kedua ini sudah berakhir. Kemudian akan masuk pada fase yang ketiga. Rasulullah menyebutnya dengan mulkan adon, pemimpin raja-raja yang menggigit. Fase ini umat Islam dipimpin oleh khalifah-khalifah yang bentuknya kesultanan dan kemudian cara yang digunakan untuk meraih kepemimpinan menggunakan sistem-sistem kerajaan, dimulai dari dinasti Muawiyah bin Abu Sufyan yang disebut dengan dinasti Umayyah, kemudian berganti menjadi dinasti Abbasiyah, kemudian berganti menjadi dinasti Utsmaniyah, dan ternyata fase yang ketiga yang disebutkan Rasulullah sudah berakhir pada tahun 1342 Hijriah, berbarengan dengan tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi, yaitu ketika runtuhnya kerajaan kekhalifahan Turki Utsmani di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian Turki berubah menjadi republik
dan fase yang ketiga ini sudah berakhir. Sejak tahun 1924 Masehi, kalian masuk fase yang keempat. Rasul dengan kalimat mulkan jabriyatan, umatku akan dipimpin oleh pemimpin yang diktator. Sejak tahun 1924 sampai pagi ini kita duduk di tanah lapang ini, kita sedang berada di fase keempat dari 5 fase Islam berada di muka bumi ini. Fase keempat ini Rasul menyebutkan kalimat mulkan jabriyah, pemimpin-pemimpin yang memaksakan kehendaknya. Era kepemimpinan mulkan jabriyah, penguasa diktator, ini adalah babak yang kata Rasulullah yang akan dialami oleh umatku. Karena di babak yang keempat ini pemimpinan dunia berada di tangan kaum kafir, sedangkan di negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas muslim, para pemimpinnya mengekor kepada kepemimpinan dunia, yaitu kaum kafir. Pada fase ini umat Islam akan berantakan keadaannya. Umat Islam akan terpecah belah, banyak yang munafik, banyak yang murtad. Para pemimpinnya lebih membela kepentingan kaum kafir walaupun berada di negara mayoritas berpenduduk muslim. Pada fase ini para ulama dinistakan, yang menyampaikan dan mengamalkan kebenaran syariat seperti memegang bara api, kata Rasulullah dalam hadisnya. Dan pada fase ini kebijakan yang dikeluarkan para penguasa tidak akan memihak kepada kaum muslimin, melainkan kebijakan yang menguntungkan kaum kafir. Para pemimpin, para penguasa di fase ini telah menjadikan penjahat dan preman sebagai teman dekat. Mereka menjadikan pembunuh berdarah dingin sebagai backing mereka. Dan pada saat yang sama, para ulama dijadikan sebagai objek buruan. Mereka melarang yang ma'ruf dan mereka memerintahkan yang munkar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, qadarullah, Allah takdirkan kita ada di fase yang keempat dari perjalanan Islam. Ini qadarullah, kita harus terima karena Allah. Inilah skenario Allah. Zaman di fase yang keempat ini, Allah telah menggilir kepemimpinan dari kaum mukminin kepada kaum kafirin. Pada babak keempat ini, sistem yang ditegakkan adalah the Dajjalic values, sistem Dajjal yang akan memimpin dunia pada semua lininya, yang semuanya diatur dengan menggunakan konsep sepilis, sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Pada sisi politik, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, teknologi, pertahanan keamanan, militer, bahkan keagamaan, semuanya telah dikuasai oleh kaum kafir. Inilah fase yang keempat, fase terburuk, kata Rasulullah, yang akan dijalani oleh umatku. Jika kemudian kita merasakan ada kebijakan-kebijakan para penguasa yang tidak memihak kepada kaum muslimin, sadarkan wahai saudaraku, ini fase yang keempat. Kita berada pada pemimpin mulkan jabriyatan. Sosok Dajjal berbeda dengan fitnah Dajjal. Sebelum sosok Dajjalnya Allah keluarkan, maka terlebih dahulu fitnah-fitnah Dajjal yang akan merajalela di seluruh muka bumi ini. Apa sasarannya? Sasarannya adalah menjauhkan umat Islam dari manhaj kenabian. Umat dijauhkan dari kitab sucinya. Umat dijauhkan dari syariat Islam. Umat akan dibuat ragu, dibuat bimbang, dan dibuat bingung dengan syariat Islam. Budaya akan dibesarkan dan sunnah akan ditinggalkan. Generasi muda akan dihancurkan dengan narkoba dan pergaulan bebas. Para anak akan berani durhaka kepada orang tuanya. Para istri akan berani melakukan nusuz kepada suaminya. Dan para suami akan berani menafkahi keluarganya dengan harta haram. Inilah sistem Dajjal yang sekarang hadir pada fase 4, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam takun fitnatun fil ardi mundu dharu Allahu dzurriyyata Adam a'zama min fitnatid Dajjal wa inna Allah lam yab'ats nabiyan illa hadzara ummatahu Dajjal."
Tidak ada fitnah di muka bumi sejak Allah ciptakan Nabi Adam yang lebih besar melain fitnah Dajjal. Dan sungguh setiap Allah mengutus para nabi, pasti dia akan mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah fase mulkan Jabrian. Umat dipimpin oleh pemimpin yang diktator, penguasa yang memaksakan kehendaknya. Dan di fase ini Islam tidak akan memenangkan pertandingan. Itulah qadarullahnya. Sekali lagi, di fase keempat ini Islam tidak akan memenangkan pertandingan, kata Rasulullah. Tetapi sabarlah wahai umatku, ada satu yang Allah janjikan untuk kalian. Perhatikanlah apa yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati salatiyannahum kal asad. Inilah keburukan yang kemudian terjadi pada fase yang keempat. Perhatikanlah, Rasul sudah menggambarkan keadaan ini 14 abad yang lalu dalam hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Al-Zahabi menukilkan sebagai riwayatnya, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan dalam kitabnya Nasailul Ibad. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman atas umatku, kata Rasulullah, salatiyannahum kal asad, para penguasa mereka seperti singa, wa wazra'ahum kal dha'bi, para menteri-menterinya seperti serigala, wa qadaihum kal kalbi, dan para penegak hukumnya seperti anjing, wa sairin nas kal agnam, fa kaifa ya'isul ghanam min al asad wa dha'bi wal kalbi, dan rakyatnya, umatku seperti domba, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin para domba bisa hidup di antara kerumunan singa, serigala, dan anjing? Masya Allah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. 14 abad yang lalu Rasulullah menggambarkan berita ini kepada kita, bahwa di fase yang keempat, para penguasa kalian itu seperti singa, pemimpin kalian seperti singa, menteri-menterinya seperti serigala, dan penegak hukumnya seperti anjing. Kalian umatku, wahai Rasulullah, kata Rasulullah, kalian seperti kambing dan domba. Bagaimana kalian bisa hidup di antara singa, di antara anjing, dan di antara serigala? Sabar umatku, sabar, berpegang kepada Al-Quran, dan jangan keluar dari jamaah kaum muslimin. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, berita gembiranya Rasul sampaikan dalam penutup hadis dari Nu'man Basir tadi, bahwa setelah fase keempat ini kalian akan masuk kepada fase yang kelima. Rasul menyebutnya dengan kalimat khilafatun ala minhajin nubuwah, bahwa umat akan kembali dipimpin oleh khalifah, dan cara memimpinnya menggunakan konsep kenabian. Tempat ini akan berakhir, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi Rasul berikan berita gembira kepada kita, dan akan masuk di fase 5, khilafatan ala minhajin nubuwah, bahwa kalian akan dihadirkan seorang khalifah yang pada saat itu menggunakan konsep kenabian. Dalam Al-Quran surah Ali Imran 140, iyam saskum qarhun faqad masal qawma mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Dan masa kejayaan akan kami pergilirkan di antara manusia, kata Allah. Dulu Islam jaya, kemudian di fase yang keempat ini Islam akan memimpin, Islam akan memenangkan pertandingan. Tetapi di fase yang kelima, kata Rasulullah, kalian akan memimpin dunia ini. Itulah fase khilafatun ala minhajin nubuwah. 100% dunia akan dikuasai oleh Islam pada fase yang kelima. Inilah fase yang paling indah dalam peradaban Islam, kata Rasulullah. Fase kelima, fase yang paling aman, fase yang membuat hati kita besar berharap kepada Allah. Kalaupun di fase keempat, umat banyak yang dizalimi, para ulama banyak yang dizalimi, banyak syariat Islam kemudian yang diluluh lantahkan, sabarlah kalian, akan munculnya khalifah
terakhir sebagai penutup Islam di muka bumi ini, namanya Al-Mahdi. Dia adalah laki-laki yang mendapat petunjuk. Allah berikan gelar Al-Mahdi. Dia keturunanku dari garis Fatimah Rasulullah. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama ayahku. Dialah Al-Mahdi yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan Rasulullah kita semuanya. Dialah pemimpin yang sedang kita rindukan. Dialah pemimpin yang sedang kita nanti. Dia akan dibaiat di depan Ka'bah pada musim haji. Jika 2 tahun tidak terjadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada fase ini tidak ada kejahatan, tidak ada pembunuhan. Kaum muslimin akan menjadi satu dalam khilafah Islamiyah. Imam Mahdi sebagai khalifah kita di akhir zaman. Tidak ada firqah-firqah, tidak ada golongan-golongan dalam Islam, tidak ada lagi organisasi Islam, semuanya dihapus. Hanya ada satu, khilafatan ala minhajin nubuwah. Wahai anak-anakku, wahai santri-santriku, wahai generasi remaja dan pemuda, jika kami orang tua kalian tidak merasakan masa-masa tersebut, boleh jadi kalian yang akan merasakannya. Dan jika ternyata pada masa kalian fase kelima ini terjadi, Rasulullah SAW telah berpesan, berbaiatlah kalian kepada Imam Mahdi walaupun kalian harus merangkak di atas salju, kata Rasulullah. Wahai generasi muda, wahai generasi remaja, semoga kalian menjadi pasukan-pasukan Al-Mahdi di akhir zaman. Kalian menjadi tentara-tentara Allah untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Inilah jalan yang terindah menuju surga yang Allah janjikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 4 peperangan, kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim nomor 5161. Rasul menyampaikan, kalian akan memenangkan 4 peperangan bersama Al-Mahdi. Kalian menguasai Jazirah Arab. Kalian akan mengalahkan bangsa Persia. Kalian akan mengalahkan bangsa Romawi Eropa. Dan kalian akan memerangi dan memusnahkan Dajjal dan para pengikutnya. Masya Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat itu Islam akan memimpin dunia. Tidak ada satu rumah pun yang tidak muslim, kata Rasulullah. Dan tersentral di Al-Aqsa, Al-Quds, Yerusalem, Palestina yang sekarang masih terus dijajah oleh Zionis Yahudi. Di sanalah sentral kekuatan Islam pada akhirnya. Di akhir zaman, sebelum Allah menutup alam ini, Islam akan berakhir di tanah Al-Quds, Palestina. Berita baiknya, wahai saudaraku muslimin Indonesia, berita ini menjadi giroh buat semuanya, masyarakat Indonesia. Terjadi tahun 2015, pada suatu malam ada 5 orang Palestina baru saja diijazahi telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz pada sebuah pesantren di Yerusalem. Pada malam di hari Jumat pada bulan Ramadan, dalam tidurnya mereka bermimpi yang sama, yaitu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa harunya mereka ketika pada pagi hari seorang dari mereka menceritakan mimpinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian temannya tersungkur karena dia bermimpi yang sama. Pun ada temannya juga yang menangis mendengar cerita temannya tersebut karena dia mengalami mimpi yang sama. Dan ternyata pada malam itu ada 5 remaja di pesantren di Palestina, di Yerusalem, di Al-Quds yang bermimpi pada malam yang sama bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah sampaikan kalimatnya kepada mereka dalam mimpinya. Apa yang Rasulullah katakan kepada mereka, para remaja di Yerusalem yang telah menyelesaikan hafalan Qur'annya? Ya ahlas Syam, ya ahlas Gaza, wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, innal ladzina sayarlilkum min zawril yahud, sesungguhnya bangsa yang akan membebaskan kalian dari cengkraman Yahudi, wa yu'adduna an qudsi ila rihabikum, dan yang akan mengembalikan Al-Quds,
Aqsa, Yerusalem ke tangan kalian. Ikhwatukumul muslimuna Indonesia, mereka adalah saudara kalian dari Muslim Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga ini menjadi berita gembira buat kita, dan semoga kelak menjadi sebuah kebenaran yang Allah janjikan. Muslim Indonesia yang akan membantu saudara di Palestina untuk mengembalikan Al-Quds kepada keluarga kita di Al-Quds, di Yerusalem, Palestina. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, 3 pesan Rasulullah kepada kita sekalian. Sabar di fase yang keempat ini. Yang kedua, pegang kokoh kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan yang ketiga, jangan keluar dari jamaah kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita di dunia ini dari fitnah-fitnah Dajjal, di alam kubur dari siksa kubur, dan di akhirat nanti dari bahayanya siksa api neraka. Ya Allah, tunjukkan kami jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada, bukan jalan mereka yang Kau murkai, dan juga bukan jalan mereka yang sesat. Amin ya mujibas sa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Syakur. Terima kasih atas semua anugerah nikmat-Mu ya Allah. Pagi ini kami masih dapat menghambakan diri terhadap-Mu. Duhai Rabb kami yang Maha Penyayang, sayangi kami ya Allah. Sayangi orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami. Sayangi guru-guru kami ya Allah. Lindungi dan bimbinglah mereka. Lapangkan rezekinya dan kuatkan azamnya serta berkahi jalannya. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karena-Mu dan dalam ketaatan kepada-Mu. Jangan Kau biarkan setan musuh-Mu menggerogoti persaudaraan kami ya Rabb. Ya Allah, berikan petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuntun mereka dalam membuat kebijakan yang selaras dengan aturan-Mu ya Allah. Pegang ubun-ubun mereka ya Rabb, agar selalu berada di jalan kebenaran dan ketakwaan yang bersemangat meninggikan kalimat-Mu dan kejayaan agama-Mu. Ya Allah, ya Salam, duhai yang Maha menyelamatkan, selamatkan kami dari semua keburukan-keburukan yang terjadi di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari keluarga kami di dunia ya Allah. Selamatkan kami dan juga keluarga kami ya Rabb, di dunia ini, di alam kubur dan juga di akhirat kelak. Selamatkan kami dari fitnah-fitnah Dajjal yang sedang maupun yang belum terjadi ya Allah. Engkau pelindung kami. Engkau pemberi petunjuk kepada orang-orang yang bingung. Engkau pemberi kecukupan kepada orang-orang yang kekurangan. Engkau pemberi ketenangan orang yang sedang gelisah. Ya Rabb, di pagi yang indah ini, di tanah lapang tempat kami menghambakan diri ini, setelah menutup rangkaian Ramadan kami mohon ya Rabb, jika ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Rabb. Jika kami masih lalai dalam ibadah, istiqomahkan hati kami ya Rabb. Jika di antara kami ada yang sedang gelisah, tentramkan hatinya ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang sedih, mohon gembirakan dia dengan nikmat-Mu ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang meminta dan mengharapkan sesuatu, kabulkan dan wujudkan impiannya ya Allah. Yang sedang kekurangan, cukupkan ya Allah. Yang sedang kesulitan, mudahkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang bermusuhan, damaikan mereka ya Allah. Yang keras hatinya, lembutkan dengan hidayah-Mu ya Rabb. Jika ada yang sedang ikhtiar mencari pekerjaan, tunjukkan ya Rabb pekerjaan yang menghadirkan barokah-Mu. Jika ada yang sedang berharap pasangan, kirimkan jodoh terbaik dari-Mu untuknya ya Allah. Jika rumah tangganya belum tentram, berikan sakinah ya Allah. Yang sedang berharap keturunan, berikan anak yang membahagiakannya ya Allah.
Yang anak-anaknya belum taat, jadikan mereka soleh dan solihah ya Allah. Yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat, ampuni ya Rabb. Seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Ghafur. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, jasad yang terpelihara dari harta haram, jasad yang terpelihara dari makanan haram, jasad yang terpelihara dari perbuatan haram. Izinkan jasad ini ketika pulang kelak ke haribaanmu ya Allah, sebagai jasad yang bersih ya Allah, sebagai jasad yang suci ya Allah. Kumpulkan dan satukan kami dengan seluruh keluarga kami kelak dalam keabadian surgamu. Sempurnakan surga dengan kehadiran seluruh keluarga kami di dalamnya. Ya Mujibas Sa'ilin, berikan kesempatan kami untuk menyelesaikan taubat kami ya Allah. Sebelum ajal menjemput kami, berikan kesempatan kami untuk merasakan lezatnya husnul khotimah. Kami pasrah kepadamu ya Rabb, kami berserah diri kepadamu ya Rabb. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur man nasaraddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Fasahil umuruna umurad dunya waddin wa umura jam'iyatil muslimina fi Indonesia wa umura ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.